Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kartika Sari dari Fakultas Farmasi jurusan D3 Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Berikut penjelasannya. Pengertian cara pembuatan obat yang baik. Cara pembuatan obat yang baik merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Cara pembuatan obat yang baik tidak hanya mengatur aspek produksi, akan tetapi juga pengendalian mutu obat. Hal ini dikarenakan pengendalian mutu yang menyeluruh sangatlah penting untuk dilakukan agar produk obat yang dihasilkan tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Tujuan cara pembuatan obat yang baik yaitu 1. Menjamin obat dibuat secara konsisten. 2. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut. Adapun ruang lingkup cara pembuatan obat yang baik yang meliputi 12 aspek yaitu 1. Sistem mutu industri farmasi. Pemegang izin industri farmasi memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik. Selain itu, obat yang dibuat oleh industri farmasi harus menjaga keamanan, mutu, dan efektivitas obat agar tidak menimbulkan resiko yang membahayakan bagi pasien atau pengguna. Industri farmasi harus mencapai sarana mutu yang handal. Diperlukan sistem mutu yang didesain secara komprehensif sehingga industri farmasi dapat menerapkan cara pembuatan obat yang baik. 2. Personalia. Cara pembuatan obat yang baik menyatakan bahwa suatu industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia atau personil yang berkualitas dan terkualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Di dalam cara pembuatan obat sendiri mensyaratkan industri farmasi untuk memberikan pelatihan kepada seluruh personilnya. Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk penerapan dari sistem manajemen mutu di industri farmasi yang dapat berpengaruh terhadap mutu produk baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya, serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus mampu memperkecil terjadinya resiko keliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lainnya. Desain atau tata letak sarana dan prasarana harus memudahkan pegawai untuk melakukan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, terjadinya penumpukan debu atau kotoran sehingga dapat menurunkan mutu obat. 4. Peralatan pembuatan obat harus ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat yang dihasilkan dapat terjamin dan seragam dari batch ke batch. Selain itu, penggunaan peralatan harus memerhatikan kebersihan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. 5. Produksi. Industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Dengan mengikuti pedoman cara pembuatan obat yang baik, dalam produksinya akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. 6.
penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman obat dan atau kembalian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat. Jika kondisi kemasan masih baik, namun cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara penyimpanan diduga dapat merusak produk, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produknya. 7. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari cara pembuatan obat yang baik. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Keterlibatan dan komitmen semua personil dan stakeholder industri farmasi yang berkepentingan pada semua tahapan proses produksi obat merupakan sebuah keharusan. Dengan begitu, industri farmasi akan mampu mencapai sasaran mutu mulai dari awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. 8. Inspeksi diri, audit mutu, dan audit dan persetujuan pemasok atau supplier. Inspeksi diri dilaksanakan secara independen dan diverifikasi oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan cara pembuatan obat yang baik secara objektif. Tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Audit mutu dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau juga bisa tim yang dibentuk oleh manajemen perusahaan yang berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu ini meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu. Audit mutu ini juga dapat diperluas terhadap supplier bahan produksi atau bahan pengemas yang telah memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan oleh industri farmasi yang bersangkutan. 9. Keluhan dan penarikan kembali produk. Penarikan kembali obat merupakan suatu proses penarikan kembali produk dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch tertentu dari peredaran. Tindakan ini dilakukan apabila ditemukan produk yang cacat mutu atau bila ada laporan mengenai keluhan setelah pemakaian produk sehingga beresiko terhadap kesehatan. Produk obat yang sudah beredar dapat dikembalikan ke industri farmasi berdasarkan adanya laporan keluhan dari pelanggan atau konsumen. Keluhan yang dimaksud meliputi kerusakan dan melebihi tanggal kadaluarsa obat, misalnya kondisi wadah atau kemasan yang dapat menimbulkan keraguan akan identitas obat, mutu, jumlah atau berat dan keamanan obat yang bersangkutan. 10. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas akan mampu memperkecil resiko terjadinya kekeliruan atau salah tafsir yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan, tidak didukung dengan pesan yang tertulis atau dikirim secara elektronik. 11. Kegiatan alidaya. Kegiatan alidaya merupakan tanggung jawab industri farmasi terhadap badan pengawas obat dan makanan untuk menghindari kesalahpahaman sehingga dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kegiatan yang dialihdayakan haruslah didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan di dalam sebuah kontrak tertulis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab legal dari penerima kontrak dan pemberi kontrak terhadap konsumen. 12.
kualifikasi, dan validasi. Industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Adanya perubahan yang signifikan yang terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk obat hendaklah divalidasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.